Bantu aku membencimu, ku terlalu. Beyonce. Kayaknya suara gua kalau di gua dengerin Walkman bagus. Taruh. Sebentar. Ini aku lagi nyanyi. Nyanyi Suaranya apa bagus. sih? Laluna tahun 90-an. Aduh, udah. Lo nggak dulu jangan bikin malu deh. Dia nggak minder ya nyanyi di sebelah Lo penyanyi. nggak lihat sebelah lo siapa? Pede gue. Lihat dong sebelah lo siapa? Halo. Mia Ismi. Oke. Hai. Semua terima kasih banyak Ya Allah, sudah gimana diundang. suara aku bagus ya? Oh, bisa itu. Bisa diatur. Bisa diatur. Asal ada begini. Fulusnya. Ya. Ujung-ujungnya fulus, ya kan? Ya, jadi tamu kita hari ini ya namanya Mbak Mia Ismi ya. Apa lo? Ismi Aziz. Bukan, itu orang tua lagi. Oh iya, kata lu tuh Ismi Aziz. Ismi Aziz. Aku masih Penyanyi kecil sih. juga kan dia ya? Gitu. Penyanyi juga dia. Coba Ismi Aziz tuh tau gak lagunya apa? Lagunya apa ya? Nada cinta. Jadul ya? Tahun banget. Itu Rosa. Gimana sih Mbak? Coba kalau yang itu. Yang Nyanyi apa? Nyanyi lagu apa requestnya? Coba deh suara kamu gimana sih nyanyi Ismi lagu? Aziz Ismi tadi. Aziz, coba. Lagu yang Atau mana Vina tuh? Panduwinata gitu. Oh, boleh Vina ya? Iya, Oke, boleh. oke. Bergetar hatiku. Nah, itu kan enak dengernya. Berkenalan dengan dia. Dengar dia menyebutkan nama dirinya. Ya Allah, itu suara. Gila. Jauh banget. Kita kenalin dulu ya. Coba. Mbak Mia Ismi ini adalah seorang entertainer, ya kan? Oke. Tapi spesifiknya itu sebenarnya apa sih Mbak? Waduh, kalau apa ya spesifiknya ya? Boleh dibilang ini kali ya. Kita sih geng Palu Gada. Semua ada ya. Abang gue ada gitu kan. Tapi sebenarnya basically emang pencinta seni. Jadi saya adalah seorang penyanyi, terus pemain biola juga. Wow. Gitu. Kebetulan sekarang juga adalah salah seorang pengajar di UIC College di BSD. Terus saya juga adalah pemain teater dan musical. Also vocal director dan asisten sutradara juga. Waduh, kaleng nih kayak tamu Lo kita belajar hari dulu ini. sama dia, jangan bikin gue malu. Gila. Belajar dulu, Semua vocal director. Anda borong semua karir ya. Amin. Jadi lucunya, gue tuh sebenarnya kenal Mia tuh udah lama banget Oh, ya ya? Mia. Yes. Dari berapa tahun? Ada kali apa? 7 tahunan apa 6 Ya tahunan mungkin ya? kayak 5 tahun. Iya, jadi di acara memang khusus entertain semua ya Iya, penyanyi. iya. Jadi ada Mama Vina, Betul. ada Andrea Hanusa. Nah waktu itu kita nggak sengaja ketemu Mia ini dulu masih kunyut cantik gitu. gemes banget. Dia Sama ini, sih cantik. dia ini Tapi udah gak terlalu gemes. dia itu gara-gara dia bisa main biola. Nah gue tuh kan perempuan main biola tuh menurut gue tuh seksi Seksi banget. banget. Iya. Karena body biola. Bisa habis itu dia perform waktu itu pas gue lihat gila nih keren banget udah gitu nyanyi. Nah singkat ceritanya pas gue lagi balik lagi dia masih inget gue nggak ya, dulu kan gue belum seperti ini ya. Pas gue lagi lihat, hai kamu masih inget aku nggak Beb gitu? Iya masih kakak. Oke langsung ngobrol sama aku apa aja. Ternyata dia udah banyak banget karirnya, prestasinya semua diborong sampai ke teater. Wih, gila sampai teater lo Emang banget masuk lo itu. semua ya kak, dari vokal, main ke teater, main musik, sekarang dia bisa ngajar loh. Pemeran Luar watak biasa. diambil. Iya. Aduh. Kita tanya dong background itu sebenarnya apa sih Mbak Mia ini? Backgroundnya kok bisa segitu banyaknya semua dikuasai ilmunya ya? Apa dari Iya, keluarga iya, apa iya. gitu? Sebenarnya kalau dari keluarga papa saya kebetulan hobinya memang nyanyi, musik gitu. oke. Tapi mereka kebetulan lebih banyak di dunia akademik kayak Oh, dosen iya, gitu iya. memang atau ke bisnis Oke. kayak gitu. Tapi ibu saya itu dari saya kecil emang ngelesin kita seni. Oh. 3 sih sebenarnya dia, agama, seni, dan akademik. Jadi tiga-tiganya tuh lesnya benar-benar Berjalan. rapet banget lah ya dulu waktu kecil itu. Sehingga akhirnya memang mungkin dia melihat anaknya ada bakat di situ gitu. Lalu hobi ini akhirnya menjadi karir gitu. Sebenarnya nggak sengaja sih. Dulu saya memang ikutan di beberapa manajemen dulu sebelum sekarang bergerak sendiri, sempat sama Club Project, sempat sama Andrea Hanusa juga gitu. Jadi Gue suka banget bida. Oh, dulu kita berdua nyanyi, pas dia nyanyi kita langsung langsung heboh ya heboh. sama Bang Andre, iya kayak gitu. Jadi
ketemu mentor-mentor yang baik juga di Iya, industri diajarin seni. banget sih ya, kita Betul dibina sekali. banget. Lalu abis itu merambah ke teater dan musical waktu itu, sama waktu itu pertama kali itu 2011 waktu itu saya ikutan Ali Topan The Musical sama Iya. Suara, lalu setelah itu juga aktif di teater Abnon sampai sekarang juga karena dulu ikut Abang None juga. Wah, sempat ikut biasa kan? Abang None ikut Putra Putri Batik juga. Wah. Nggak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng. Teman saya tidak ada yang kaleng-kaleng. Benar-benar. Iya, alhamdulillah sekali. Jadi sekarang akhirnya ya dari satu step itu sih ya. Habis itu juga mengeluarkan album sama grup saya juga. Udah keluar Grupnya semua. Apa tuh grupnya? Grupnya namanya Kamila. Kamila. Betul. Itu trio nyanyi bertiga. kan? Nyanyi dan kita juga main Iya, gitar. udah Lenong. Kita Lenong. Baru mana? Tapi Mi, aku mau nanya sedikit. Kalau misalnya kamu tuh sebenarnya interest pertamanya itu nyanyi kah atau langsung main biola? Kalau interest pertama sebenarnya aku nyanyi emang hobi dari kecil. Jadi kata mama aku tuh, aku pernah perjalanan dari Bogor ke Banten, terus pulang lagi ke Bogor. Nyanyi Itu terus? aku nyanyi sepanjang jalan sampai dia membekap dulu gitu. Ya Allah. Kayak takut capek anaknya gitu. Tapi emang dari kecil emang Masya hobi. Allah, oke. Hobi nyanyi, cuma memang untuk les musik itu dari 4 tahun saya sudah les juga. Awalnya piano sampai kuliah Nah, tuh itu saya baru aku lesnya mau piano. nanyain tuh, piano Betul. kan rata-rata anak kecil. Betul, basic dasarnya piano, lalu baru pas kelas 5 SD saya ngeliat dulu kan ada grup musik The Course ya. Iya, Biola kan? Iya, biola. Betul. You happy tuh, Biola tuh Le. Baru violin kan? booming tuh. Violin sendiri. Violin. Iya, violin kan bahasa Yes, Inggris ya kan? violin. Betul. Gue suka bingung kalau Karena pakai bahasa ada Indonesia. viola juga, Kayaknya. ada biola, ada cello gitu. Tuh. Nah, abis itu baru tuh ngeliat, oh ternyata biola tuh nggak cuma bisa dimainin di orkestra, tapi bisa juga solo gitu. Akhirnya interest ke biola, dan pas lagi belajar mungkin saya pribadi lebih ngerasa nyaman sama alat musik melodius seperti biola gitu ya. Jadi malah lebih sering tampilnya pakai biola. Oh, jadi kenyamanan ya? Kenyamanan. Tapi akhirnya- transisi dari piano ke biola itu gimana tuh? Itu Nah. kan not-notnya pasti beda semua. Apa Kalau gimana? notnya sama ya, tapi kalau piano itu biasanya kalau kita baca teksnya, Iya, itu dia udah ini tangan sendiri. kanan dan tangan kiri. Iya, tangan kiri, Tapi kalau benar. biola biasanya cuma satu aja. Jadi kita bacanya buat saya sih lebih mudah ya buat saya gitu. Tapi kalau piano basically basic yang sangat bagus sih untuk ke semua jenis alat musik. Dulu juga saya sempat pengen berhenti kan les pianonya. Saya udah nangis-nangis nih. Galak ke ibu ya saya. gurunya Wah, ya? ibu saya. Iya, rata-rata Saya anak juga kecil- begitu saya kan. kecil juga gitu Iya, tuh. gue juga gitu, takut. Kenapa dimarahin Kalau sih? gurunya wajar sih, kalau gurunya tegas. Tapi kebetulan orang tua saya ini orang tua yang tegas juga, ibu saya. Mungkin dia ngelihat anaknya punya bakat kan. Jadi waktu itu saya sudah berdramatisasi lah, nangis-nangis di depan ibu saya sambil main piano. Saya udah nggak kuat. Saya nggak mau lagi ngeliat not-not balok ini. Saya nyebutnya toge. Toge-toge ini udah membuat saya pusing gitu. Saya pikir ibu saya bakal terenyuh gitu ya, kayak ya udah dia belajarnya biola aja, nggak usah belajar piano. Taunya ibu saya cuma ngeliatin, kamu sampai keluar air mata darah juga mama nggak akan kasih kamu berhenti nak, karena mama tahu kamu punya bakat di sini. One day you will say thank you but not today. Dia bilang kayak gitu. Oh, Dan ternyata sekarang sudah Ternyata ya. benar ya. Thank you, Ternyata. Mom. Thank you mom. Thank you, Saya selalu Mama. menceritakan ini ke semua tempat karena buat saya she's my hero lah. benar ya. Bener-bener. So, jadi dari cerita itu kamu kan pernah menang kompetisi nasional. Iya. Ya, which is sekarang udah jadi konsisten jadi vokal director di Iya. Universitas Kompetisi Indonesia. apa sih sebenarnya? Betul. Kompetisi apa sih? Kompetisi apa sih? Kalau kompetisi nasional selain kalau pageantry kan Abang None sama Putra Putri Batik, sebenarnya ada juga Putri Wirausaha Kreatif dan Duta Smesco gitu. Nah setelah itu sama kampus, karena saya lulusan Universitas Indonesia, dipercaya juga untuk mengajar sebuah community namanya Vokademia Iya. di UI. Nah itu kita suka lomba vokal grup ke luar negeri juga selain nasional. Nasional alhamdulillah sudah 3 kali emas dan 2 perak dan 1 perunggu waktu itu di lomba-lomba nasional. Kalau untuk di luar negerinya kita pernah lomba di Spanyol, lalu di Polandia sama di Korea, dan 3-tiganya Wah, keren. Gak kaleng-kaleng sahabat kami. Inspirasi banget. Betul. Bangga di gue kenal sama lu sekarang. Makasih. Saya jadi ikutan berbangga juga. Inspiratif banget ini persahabatan ini. Inspiratif ya. Inspiratif. Inspiratif. Inspiratif ya. Dia nggak tahu kita berantem mulu. Iya, seperti itu.
ceritanya kalau untuk yang kompetisi. By the way kan aku juga pernah denger ya gitu ya. Anda pernah nyanyi di Istana Negara bahkan saat G20 kemarin. Iya, Itu gimana alhamdulillah. pengalamannya bertemu dengan para petinggi negara, presiden-presiden gitu. Iya, awal mulanya tuh saya selalu berterima kasih pada Presiden SBY. Jadi saya start itu dari 2014. Iya. Oke. Iya. Lalu 10 tahun di masa kepemimpinan Presiden Jokowi juga alhamdulillah saya selalu bernyanyi juga di Istana Negara untuk beberapa tamu negara yang hadir. Jadi in total kira-kira sudah 115 presiden. Gitu. Awalnya karena Pak SBY nonton saya bernyanyi terus beliau senang, akhirnya diundang ke istana. Lalu ya berapa kali nyanyi di istana ternyata mereka senang karena saya suka bawa lagu tradisi, lagu nasional. Terus kadang kalau misalnya ada tamu negara dari negara mana, saya suka belajar bahasanya, jadi membawakan lagu negaranya gitu. Sampai kemarin juga yang di IMF yang di Bali tuh tamunya tuh 10 negara ASEAN. Itu saya bawain medley dari 10 negara itu. Waduh, itu gimana caranya? Bikin speechless kita deh. Tapi itu kan? emang mau nangis sih latihannya karena bahasa Tagalog masih lumayan juga ya Filipina ya. Kalau Malaysia, Singapura masih Ya udah. Ya. begitu Thailand, Laos, Ya Allah. Kamboja, udah kayak gitu loh lagunya. Kamu Jadi persiapannya berapa lama tuh, Mi? itu waktu itu bahkan durasi persiapan hanya 4 hari. Jadi kayak Gila. Wow, bleeding banget dong dia Nah, itu- latihannya. tinggi banget, tinggi Itu banget. sendiri selalu sendiri lah ya sama suami Sendiri kali sih, ya kalau diajarin waktu juga itu kali belum ya. menikah Belum, kebetulan. nih. Karena nikahnya baru. Jangan di-spill dong ya. Jadi ya gitu latihan sendiri. Terus kemarin juga sempet yang KTT ya waktu itu di Jakarta. Nah itu ada sekitar 90-an kepala negara. Jadi yang bernyanyi di hadapan mereka tentu pressure-nya tuh sebenarnya yang besar bukan tentang kita karena Iya. kita kan di situ Omongan orang delegasi lain ya. ya? Bukan, tapi karena kita menjadi figur delegasi negara gitu. Oh, delegasi oke. Indonesia. Kira netizen enggak ya? Jadi kayak netizen ya? kan pasti orang-orang itu melihat oh ini contoh penyanyi dari Indonesia tuh seperti ini. Jadi kan kita juga harus mencerminkan nilai-nilai Iya. Indonesia. Kebetulan gara-gara saya ikut Putra Putri Batik juga saya sama Kementerian Pariwisata sering promosi juga ke luar negeri. Sekarang juga boleh dibilang sudah 40 negara yang Wow. saya datangi gara-gara bisa kesenian gitu. Dan kita juga di situ promosi batik. Jadi biasanya Oh saya iya, juga pasti. mengenakan busana-busana batik, bahkan saya membuat ini juga biola yang motifnya batik, batik. parang gitu. Jadi buat Aku pikir kamu bawain biola tadi tuh. iya, Lihat, ya maaf ya, aku Allah. tidak membawa biolanya, tapi adalah kalau fotonya. Kapan-kapan nanti kita Atau datang. videonya. Jadi kita Berarti datang tuh aja. skill terus is videonya. matter Itu. banget ya. Skill. Iya, skill is matter sih. Kalau menurut saya memang kalau di dunia industri hiburan mungkin ya, itu pertama ya skill, terus attitude juga Iya. sangat Oh iya, penting iya. sekali. Betul, betul. Terus kalau sekarang kita memang harus punya kemampuan public speaking yang baik juga. Apalagi kalau misalnya kita lagi mau promosi, dalam hal ini kita mempromosikan negara kita kan kita harus tahu juga wawasannya nggak sekedar musik, kita harus tahu wawasan tourism juga, wawasan budaya. Jadi kita bisa share gitu loh dan membuat orang-orang mungkin yang dari luar Indonesia jadi wah ternyata captivating ya negara ini ya. Ternyata orangnya ramah ya gitu dan akhirnya mereka jadi mau berkunjung ke Indonesia. Kira-kira gitu sih. Luar biasa. Tapi kalau misalnya kamu di luar negeri gitu, Mi, apa sih yang kamu kangenin dari Indonesia? Nggak ada ya, karena kamu membawakan tradisi Indonesia di Iya, sana iya, ya. iya, iya. Kalau Tapi yang kan paling- kadang kan itu nggak mungkin Iya, sehari, Mi. Lu Betul, nanya tapi lu betul, jawab betul. sendiri. Enggak kan aku diskusi. Nanya. Aku nggak nanya. Karena lu mah Ada masalah apa sih? ya biar narasumber aja yang nanya, yang jawab. Caranya. yang paling kangen dari Indonesia apa ya? Sebenarnya yang paling lucu kalau Nasi apalagi goreng, kalau nasi misalnya- goreng. kalau ke negara-negara di Eropa gitu, mereka selalu ngomong kamu tuh ramah sekali sih gitu. Itu sering banget. Karena kalau kita kan biasa ya Apa ngobrol kita di kayak sini dibilang judes ya, Rek? Kita Anda. lu kalau ke sana pasti dibilang hangat Ramah. deh. Iya. Soalnya mungkin Iya, mereka kalau negara 4 musim entah ya karena mungkin ada musim-musim dingin gitu kali yang membuat orang harus stay indoor gitu nggak terlalu ngobrol gitu kan itu kan mempengaruhi budaya juga ya kayak suhu udara dan sebagainya gitu. Jadinya orang kita nih termasuk talkative gitu. Iya. Negara Indonesia ini dan negara-negara tropis biasanya seperti itu. Jadi buat mereka itu hangat. Bukan kepo ya. Ya sebenarnya kepo juga. Tapi kalau yang dikangenin mungkin ya selain keramahan bangsa sendiri ya. Kalau makanan
alhamdulillah juga Semuanya pasti saya ada di sana. tipenya bisa makan Makan segala apa aja. rupa ya, asal halal lah gitu. Iya. Jadinya sekarang juga udah nggak terlalu susah mencari halal food kayak di Ya. Inggris gitu karena komunitas Banyak. Islam Banyak. juga growing Iya. sekali gitu, jadinya nggak terlalu sulit sih memang. Dan yang paling menyenangkan itu memang kalau misalnya kita lagi tampil di luar negeri, mereka itu apresiatif sekali. Dan semakin kita membawa budaya asli, mereka semakin apresiatif. Jadi kadang-kadang kan kita ke luar negeri pengen go internasional, tapi we forget our Iya. own identity gitu ya. Padahal semakin kita punya identitas tuh, mereka biasanya semakin menghargai. Benar-benar. Jadi skill lu apa, Kar? Selain julid sama gue, skill lu apa? Nggak ada. Kok sama lo nggak ada skill kan? Udah malas ribut. Jadi pengajar juga bareng suami, motivasinya apa nih? Oh, Oh, suami Anda pengajar juga. Iya, kebetulan kalau gue disebut namanya. Oh, boleh Boleh sebut. banget. Siapa tahu aja kita kenal. Iya, ya siapa tahu kan? kenal kan. Ya mungkin dulu pernah lihat di layar kaca. Iya, siapa tahu Nama aja. beliau adalah Haikal Afi. Iya. Oh, Pantas. iya. Tahu Lagunya namanya. ya. Lagunya gimana? Afi itu lagunya gimana? Iya, suka. Asmara, bukan deh. Kalau mereka coba ini gimana kalau Afi lagunya itu? Ini kebetulan ada suaminya loh. Ujungnya tali kemauan dari Iya. Mohon maaf teman saya ya ampun ini ya. Aduh ya Allah. Iya. Mundur ke belakang kita. Iya, Satu iya. motivasinya terus kenapa tiba-tiba udah menikah kok aku nggak tahu. Iya. Aduh, mantan Saya baru. sendiri juga kaget loh begitu tiba-tiba. Karena emang kalau menurut saya sih emang kalau pasangan hidup tuh ngalir aja ya. Jadi ya saya juga mungkin menikah bukan di usia yang sangat muda gitu. Karena kalau ditanyain dulu sama orang tua atau apa, pasti saya ngomongnya saya kan menikah ketika saya menemukan pasangan yang tepat dan yang nyaman buat saya gitu. Jadi nggak maksain karena harus ini nih harus dikejar deadline gitu loh kira-kira Ya ya. sih aku setuju dengan itu. Kadang kan society yang mengejar kita Iya, kan. betul, betul. Tapi Aku kan setuju kita dengan yang itu. paling tahu diri kita gitu. Kadang mungkin masih ada yang mau kita kejar gitu. Atau mungkin kita punya pertimbangan atau belum bertemu dengan yang cocok gitu. Jadi Iya, kalau menurut iya. saya daripada saya memaksakan, mendingan saya ya udah let it flow aja sampai akhirnya bertemu dengan Bang Haikal. Allah mengirimkan jodohnya dengan sendirinya Iya. ini dengan Ada sama loh. flownya. Sama loh sama-sama Iya. penyanyi Sama gitu. penyanyi. Nah, itu Art kebetulan juga. itu betul. Kamu Afi juga tapi ya? bukan. Oh, bukan. Dia Oh, beda. Saya nggak ikut. Oh. Bukan Kalau semuanya memang- sama-sama mereret. Kirain jodohnya bertemu dalam satu panggung kan maksud gue Betul. gitu loh. Tapi ketemu di panggung musikal memang. Kita Oh, sama-sama oh, pemain sama. teater musikal Ya juga. Allah. kira-kira. Jadi pas waktu belum menemukan jodoh tuh gimana tuh fase-fase yang dilewatin? Fase-fase mungkin saya jadi bertemu beberapa dulu, mungkin ada pasangan-pasangan juga. Jadi belajar juga sih dari apa yang kita alamin sebelumnya gitu ya. Tapi basically kalau menurut saya untuk saya seorang perempuan yang mungkin sering di atas panggung gitu ya atau bertemu dengan banyak orang, kita memang membutuhkan pasangan yang tidak insecure dengan sinar kita gitu. kira-kira. Iya, Jadi betul. supporting juga. Kita Setuju. juga bisa mensupport dia juga bisa mensupport Support kita. kita. Karena kalau Betul, enggak, tolong digaris bawahi sahabat kami. Tadi Aduh, kita sabar. ulang lagi. Saling mensupport sabar. Iya, Oke. jadi carilah pasangan yang punya energi yang sama-sama kita. Betul. Betul. Jangan kalah pamor ya, nggak boleh kalah pamor. Betul. Penting itu. Pun misalnya beda bukan sama di industri panggung juga nggak apa-apa, tapi yang penting saling support gitu. Jadi pasangan itu bukan kompetitif, tapi Betul. saling mensupport. Daripada ya. kita misalnya ngerasa kok suami kita tenar, kita kayaknya kurang, daripada kayak gitu ngelihatnya negatif, lihatnya positif dong. Oh suami kita Betul. tenar loh. Iya. Gitu. Itu kan jadi positif kan. So everything is how you see it gitu. Point of view kita aja sih kayak gimana. Jadi akhirnya saya juga waktu ketemu Bang Haikal, pertanyaan pertama saya, apakah kamu sudah beres mengeksplorasi diri? Coba ayo Betul ya? jangan to explore. Jadi kalian Haikal coba Iya, betul. answer the honest answer ya. Apakah kamu Sudah ya? sudah Alhamdulillah sudah. udah capek ya? Udah Iya. capek ya? Awas ya mulai lagi loh ya. Sudah lama dia. Enggak, pengalamannya Pengalaman. pahit udah ya. Pahit. Nanti curhat ya. Iya. Nanti curhat Nanti ya. curhat. Tapi ya maksud saya ya memang kayak gitu-gitu karena itu bisa mengganggunya kan mentality kita ya kalau misalnya Betul, mentality betul, karena betul, kan betul. jadi double capek gitu. Kita udah capek berkarya, bekerja, Capek ngadepin dia. capek kita capek 2 kali gitu. Kalau misalnya
kita punya hal yang tidak sama, namanya dua kepala kan hal yang wajar. Kalau tidak sependapat atau apa itu biasa. Tapi kalau misalnya halnya tuh sifatnya fundamental sekali karena dia ada inferiority complex misalnya, atau dia insecure, too possessive dan sebagainya, itu kan bisa mengganggu gitu. Jadi itu sesuatu yang harus dibicarakan sih sebelum menikah. Jadi waktu itu saya memang banyak ngobrol dulu sama Bang Haikal, apa visinya dia gitu, melihat kehidupan. Karena saya sendiri sebagai personal, saya juga bukan tipikal yang, mungkin kan setiap orang beda-beda. Ada yang misalnya kenyamanannya itu keamanan, financially sudah sangat aman, sudah sangat mapan gitu. Ada yang senangnya mungkin, ayo kita mau traveling bareng, ada yang kayak gitu, travel buddies gitu misalnya. Jadi masing-masing orang tuh poinnya memang lain. Kalau saya memang butuh sekali sosok yang saya bisa bertukar pikiran sama dia gitu. Bisa mensupport ide-ide karya-karya saya juga bisa support karya-karya beliau kira-kira gitu. Karena hal itu yang bikin saya tenang gitu. Iya, betul. Luar biasa Haikal mendapatkan teman aku ya ini loh, luar biasa. Gak gampang bisa ngedapetin dia loh. Itu Sholatin dong. perlu assessment berapa lama untuk mendekati dia? Oh, jadi Anda sholat dulu apa istiqoroh? Apa gimana itu dia? Kamu bisa deketin dia itu berapa lama? Karena kan gak gampang ngedapetin perempuan Sebenarnya kayak naksirnya gitu. dari 2011. Oke. 2011 ya. 2011. Jadi kita kerja bareng. Berusaha lah nganterin pulang sampai pagar, nggak nengok ke belakang langsung masuk pagar. Oh, Anda pikir gonjek ya? Kamu ya masih ya. Kita tidak paham ya pada saat itu Iya, kan. terus ketemu lagi yang audisi untuk film dia. Oh, jadi Iya. lu ikut audisi? Iya, gara-gara ketemu dia lagi gue gelagapan kan segala macam lagu, lupa itu jadi. Oh hilang lah tuh Iya, ya. tapi karena ketemu dia nggak peduli sama nggak dapetnya. Jadi gue tungguin sampai kelar, gue tanya habisnya kemana, makan yuk, mau buka puasa. Buka puasa. Iya, dia bilang dia single, ya udah pura-pura berteman lah dulu. Tapi tiap hari gue samperin. Kerja dari mana gue samperin gitu kan sebentar. Rajin deh, rajin. Ngobrol aja pura-pura jadi teman. Cuma kan masalahnya. Nelfon nyokap, bacain Al-Fatihah dong. Oh minta restu orang tua lebih penting ya. Sama gue sampai enak kayak sehari itu kayak 3 kali nelfon Al-Fatihah. Tapi oke, pertanyaan gue Al-Fatihah berapa kali supaya dia jadi? Ya Allah ya Robi. Tiap sholat. Soalnya Tiap sholat. Kenapa temen lu tuh? kan gue cuma nanya, kali aja. Ya udah bantuin tolong lah. Ya, dia nggak tahu aja gue sering Al-Fatihah, gue sholatin mulu. Oh, ya udah. Kan. Jadi jalur langit ya. Luar biasa. Itu tipsnya ya, kalau suka sama perempuan atau suka sama pasangan yang belum jadi, lu sholatin, lu Al-Fatihain gitu. Bukan berarti lu cuma ngajak jalan doang, tapi lu doain. Ya nggak? Gue mau nanya berapa lama itu dari fase-fase belaga teman sama Al-Fatihah tuh? Itu like sebulan 2 bulan, ya kan, sebulan 2 bulan. Habis itu nih kalau gue tembak nih bakalan rusak nih pertemanan gitu kan, bingung kan? iya. Bilang dulu seminggu. Kan? Oh, lu diem dulu. Gue diem dulu pusing gitu. Takut rusak pertemanan. Iya, ya. oke. Akhirnya memberanikan diri gitu, ngomong bilang sebenarnya gitu, udah gitu muka dia kayak gini lagi. Gue itu makin hati gue jatuh ke lantai. Terus? Aduh, ya udah, terus gitu dia udah kayak gitu, gue bilang ya udah gini deh, coba kita deket dulu 3 bulan, kasih gue waktu 3 bulan. Lokasi lo yang paling jeleknya dari lo keluarin semua gitu. Gue juga kan keluarin yang paling jelek dari gue gitu loh. Nanti lo lihat, lo bisa bertahan gak sama gue kira-kira gitu. Terus lewati 3 bulan dengan aman gitu. Bulan keempat aman nih, abis itu gue ngajak nikah. Udah nyaman. Gue pikir udah Udah nyaman soalnya ya. kan belum setahun gitu udah ngajak nikah aja kan. Pas gue ngajak nikah, apa nih kamu main ngajak nikah aja gitu. Soalnya assessment aku udah banyak. Dia di peer 1 dulu nih teman-teman dekat. Iya, Oke, betul. udah oke nih. Abis itu assessment yang paling susah itu ibundamu. Iya, ibundaku dan keluargaku yang sangat banyak karena dari mama ada turunan Arab, dari mama ada turunan Pakistan, dari papa ada turunan Arab. Aslinya kita orang Banten gitu. Jadi kan keluarganya tipikal yang banyak dan guyup. Oh, Mas Haikal orang apa? Mana ya ini? Orang Batak, Sumatera, orang oh, Batak. Batak. Nasution. Jadi ada iya. Acehnya, Palembang, Batak segala. Dia gado-gado macam. Sumatera. Tapi kamu nggak kebal tuh dengan pertanyaannya dia tuh. Dia kan pasti otomatis kan lebih kritis kan, Kal? Sebenarnya gini, dulu tuh
dari pertama gue ngeliat dia itu yang main musikal itu udah 100-an orang, peran utama itu kan kayak 5-20 kan, 15-20 orang peran utama, dia peran utamanya, dia di dua peran utama terbesarnya. Jadi dari semua pemain lain yang gue lihat pemain lain loh, pemain lain gila. isinya apa ya, lo keren tanpa lo harus nenteng tas mahal, tanpa lo harus ngomong lo apa gimana gitu loh. Dia nggak perlu pakai atributnya, cuma jadi diri yang asli aja. Itu udah terang banget gitu. Itu namanya perempuan bervalue. Jadi nggak perlu nggak perlu branded lu udah bersinar ya. Nggak perlu. Dan dia emang baik, nggak pernah Jadi diri gosip. dia. Dari semua orang nggak pernah gosip gitu sih. Oke, luar biasa ya. Balik lagi kita ya. Nah, aku mau nanya nih, Mbak Mia tuh dari background keluarga menganggap pekerjaan seni ini sesuatu yang bisa dijanjikan atau tidak? Sebenarnya sih awalnya ya ibu saya agak takut juga karena takut, sebenarnya mama saya tuh prinsipnya kenapa dulu kita dilesin macem-macem karena dia dari dulu memang orangnya cukup visioner mama. Jadi dia cerita dulu kan dia mungkin dari daerah ya, dari Serang terus masuk ke UI juga dia dulu masuk ke hukum. Terus dia ngeliat teman-temannya di Jakarta tuh bisa ngomong dengan bahasa Inggris, bisa main piano gitu. Jadi dia udah punya standar kayak anak saya ntar harus bisa kayak gini nih di society gitu. Jadi dia udah niat kalau punya anak dia Jadi mau dibentuk ngelasin. lah Betul. anaknya ini Dia ya. udah sesuai membentuk itu keinginan. harus bisa bahasa asing, harus bisa main piano gitu. Terus karena keluarga orang tua saya juga cukup agamis, jadi kita juga les ngaji tuh jangan sedih 3 kali seminggu. Wow. Nggak cuma ngaji baca, artinya juga, bahkan sampai nulis Arab. Itu dari Iya, kecil, umur dari berapa kecil, tuh? dari saya SD, malah TK ya, ngaji tuh awal ikronya TK. Ya kan SD kelas tuh 1 udah, dulu, Beb. Iya, Karena udah kan hatam-hatam. tadi kan background dia keturunannya Pakistan. Iya, Pakistan. Iya, Iya. tahu banget. Betul, ya. jadi memang di keluarga tadinya ada ketakutan ketika tadinya ibu saya tuh memang saya les musik itu tujuannya biar saya walaupun nanti bisa berumah tangga punya anak tapi tetap bisa juga menghasilkan karena menurut dia perempuan itu penting untuk punya penghasilan sendiri gitu. Tujuannya bukan buat saing-saingan sama suami bukan, tapi biar bisa berekspresi. Bahkan kalau misalnya terjadi apa-apa kan juga tetap ada safety ya, seperti itu. Ya worst skenario lah. Skenario lah, maksudnya being realistic in everything gitu. Yes. Jadi menurut dia itu penting sekali. Jadi memang ditekankan, tapi dia tidak pernah berpikir saya akan terjun sejauh itu gitu, masuk ke industri. Jadi awalnya memang sangat takut juga ya, deg-degan. Tapi saya bilang sama ibu saya memang pengen sukses di sini gitu. Oh, jadi, kamu emang udah bilang, udah saya excuse bilang, ya. saya bilang ini impian saya nih mah gitu. Jadi saya memang pengen mengaplikasikan kebiasaan saya di sini dan saya dulu bilang sama ibu saya impian saya, cita-cita saya bukan sekedar dari artis, saya ingin jadi tokoh. Saya bilang kayak gitu. Jadi bisa menginspirasi orang-orang lain juga. Mungkin ibu saya pas ngeliat ke situ, oke nih kayaknya dia bukan cuma pengen cantik-cantikan aja gitulah kali ya gitu, tapi pengen punya value yang lebih. Yes, aku setuju. Tapi dari ini kan kamu sendiri nih yang alirannya ke art, music. Ada nggak sih yang kakak atau adik yang emang ikutin kamu juga? Sebenarnya kakak saya semuanya musiknya kuat sekali. Kalau yang untuk kakak saya yang perempuan, Mutia, dia juga pengajar juga di Yamaha Musik. Terus dia juga punya entertainment wedding di Bogor yang Sony Entertainment bersama suaminya juga, dan itu cukup established lah di Kota Bogor. Kakak saya yang laki-laki juga ada band juga namanya Juara. Dulu sempat ngeluarin album juga, tapi kalau sekarang dia bisnisnya ada di F&B juga sama di tenda-tenda gitu ya. Jadi memang bukan di musik tapi hobinya masih ke situ gitu. Jadi memang kalau keluarga saya sendiri, tiga anak ibu saya itu di musik kuat banget. Cuma yang memang terjun ke industri serius banget mungkin saya, karena saya hijrah dari Bogor ke Jakarta untuk serius di industri. Cuman yang bagusnya dari ibu saya itu pendidikan dasarnya sih. Dia menguatkan banget kayak nilai-nilai value kamu sebagai perempuan tuh apa gitu. Nah, itu salah satu tuh seorang ibu. Value seorang ibu menurunkan kepada anaknya. Betul, itu penting banget. Jadi kayak kalau misalnya di industri memang bener kadang-kadang ada tawaran-tawaran yang kayaknya jalan tol lah kalau mau cepet kaya, kalau mau cepet terkenal, mungkin ada jalan tol yang sebenarnya menyerempet hal yang tidak baik Ya, ya. makanya scary ya. Scary kan? Apalagi perempuan. Betul. Iya. Saya sendiri pernah beberapa kali encounter dengan hal-hal seperti itu. Oh ya? Oh, Maksudnya beberapa gimana kali. itu? Maksudnya gimana? Pengen tahu. Jadi
Pernah Ya nggak sih misalnya lu? kayak nyanyi ke daerah, terus udah nanti gitu. lu diapa-apain gitu Iya, ya. nggak sampai diapa-apain sih, tapi ditawarkan mau nggak kalau A atau B gitu loh. Misalnya ada seperti Kalau itu. jadi kita mah itu pilihan yang sulit ya kan. Kalau dia kan udah lama, kalau gue Iya. yang sulit gitu kan. Tapi kalau saya dari awal saya kan memang karena ibu saya menitipkan sekali value untuk pride harga diri itu nomor 1. Jadi saya paling nggak suka kalau dilihat tuh misalnya cuman tampak luarnya aja atau kesannya karena pekerjaan kita di seni kesannya gampangan gitu. Saya paling nggak suka kayak gitu karena menurut saya punya value yang baik. Kalau misalnya dia mau debat sama saya juga saya masih yakin kalau saya akan menang. Kira-kira gitu. Jadi kayak biasanya saya akan langsung ngomong sama orang yang bersangkutan gitu. Kalau saya tidak seperti itu, saya punya value seperti ini gitu. Dan karena saya berani untuk berbicara, most of them akhirnya jadi sangat respect. Jadi malah kebalikannya gitu. Iya. Jadi di mana tuh? Jadi malah sangat respect. Jadi sebenarnya kita di society itu bagaimana kita berdiri di society-nya. Mau society-nya kayak gimana kalau kita tahu kita maunya apa, kalau kita tahu prinsip kita apa, Punya prinsip. they gonna respect us pasti gitu. Tapi kitanya yang harus menguatkan diri, jangan gampang ke bawah gitu. Atau jangan gampang sama sinar apa gitu langsung Iya. kayaknya saya pengen kayak gitu juga deh kayak Tapi gitu. ibunya luar biasa sih. Aku Iya, salut benar. banget. Iya, Karena luar nggak banyak orang tua tuh bisa melakukan itu. Benar. Memberikan knowledge ya, value, memvalue diri kita harus seperti apa. Karena kan sekarang banyak banget dong, apalagi zaman sekarang ya. Zaman Orang Pengennya tua tuh instan juga loh. even orang tuanya tuh berpikiran duit dan duit Iya, gitu. benar. Dia udah gak peduli boro-boro mikirin value anaknya. Yang penting Betul. anaknya setoran, anaknya bisa beliin dia ini itu. Jadi udah kebalik-balik. Itu generasi sandwich. Kan dulu itu kalau orang tua yang miskin juga. Gitu. Sandwich. juga. Tapi banyak banget juga walaupun orang tuanya nggak miskin Iya, ya. Nggak maksudnya semua orang tuh nggak semua orang tua memberikan value yang baik, Iya. memberikan pendidikan agama untuk anaknya. Benar. Itu dan selalu mendampingi kan pasti Betul, kan. betul. Biasa seorang ibu seperti itu pasti mendampingi anaknya di setiap saat, terutama di saat-saat ABG Iya gitu benar. ya. Itu ngeri banget sih. Karena kalau kalau ada. dulu saya les gitu di rumah, misalnya ada yang gurunya datang ke rumah, misalnya saya kedengeran sedikit aja saya berkelakar gitu atau ketawa-ketawa, ibu saya langsung masuk ke ruangan, langsung bilang, Mia, gitu, siapa yang suruh kamu di sini ketawa-tawa bercanda? Kamu lagi les, serius, respect your Strike teacher. banget deh. Gila ya. Kayak gitu, ibu saya di ruang Rere, sebelah. siapa yang suruh kamu bicara? Oh iya. Tapi Jawara, my son ya, ada Iya, cewek my my son, son, my son. Itu Oh. juga selalu gue bilang gini, abang ngaji, gue bilang gitu. Jangan nangis, pokoknya dia kan nangis suruh baca Quran yang Iya, panjang banget nangis. Iya, Gue bilang, iya. ngaji, gue bilang gitu. Jadi gue tuh udah, pokoknya gue bikin dia keder duluan sama gue. Iya, nggak iya, sih? iya, iya. Soalnya pondasi zaman sekarang. Betul. Nah, kamu tuh dari yang aku tahu memang starting umurnya kan memang semuanya entertain kan, art segala macam. Buat untuk ini kamu masih mau stay di situasi gitu, di bisnis itu atau ada bisnis lagi? Atau mau bikin bisnis lagi? Iya. Ini pas banget padahal ini temanya saya belum pernah ngomongin sama siapa-siapa ya, tapi tiba-tiba di kisah kami dibahas. menarik. Ini kayak bisa baca kulit ya. kan, kulit daging kita sajikan ya. Kalau basically kan memang di entertain nih saya senengnya karena kalau di seni guru-guru saya juga lumayan banyak ya dari dulu sampai sekarang. Ada Bang Adrian Musa, Club Project, Arit Tulang, Mas Gari Nugroho, Agus Nur, Rama Suprapto gitu, dan itu ngasih saya banyak sekali insight yang sampai sekarang saya emang tetap pengen nge-share ke anak-anak muda Indonesia. Makanya saya kayak ke UI atau ke UIC College itu saya ngajar tuh lebih ke karena passion saya untuk memberikan informasi itu juga ke anak-anak muda. Jadi kayak rantainya nggak putus gitu. Karena knowledge-nya luar biasa sekali, Mas Eros Jarot dan sebagainya. Jadi untuk di dunia seni tentunya saya mau tetap meneruskan. Karena menurut saya PR saya masih sangat banyak. Kebetulan juga untuk karya, alhamdulillah karya single saya terpilih juga di International Artist Project. Itu ada satu label namanya Keep Clear Records dari LA. Oh iya. Gila kaleng-kaleng. Gila loh. Sekarang kali.
luar dia biasa loh. memilih satu dari setiap negara. Jadi nanti total akan ada 180 Yang negara. terlibat suami ikut terlibat kah apa tidak? Tidak, ini Pure kamu sendiri solo ya? Oke. Iya betul. Jadi ya itu nanti tanggal 14 November akan relaunching lagi single saya Terjerat Sama Mereka. Terjerat. Kemarin juga tahun ini sebenarnya ada 2 album yang keluar. Di Januari saya ada album instrumental jazz sama Mas Bintang Iya dia Indrianto. jazz loh. Iya, Seksi jazz banget juga. ya. Terus satu lagi Suaranya sih sama jazz suami banget juga ya. pas lagi Ramadan kemarin ada album Ramadan sebenarnya. Oh, Namanya Cinta Ramadan ya. religi. Iya itu sama Mas Haikal dan Mas Bintang Indrianto juga. Kita sempat press conference juga untuk itu. Nah kalau untuk nextnya yang di luar dari seni sebenarnya masih dikonsepkan tapi rencananya mau ada ke arah jewelry gitu. Saya udah ketemu sama sahabat-sahabat saya juga yang kebetulan mereka adalah konseptor juga dari Bali. Oh, oke. Gitu. Jadi ya ini masih Bismillah lagi on Tapi kan progress. part of dari art juga itu Iya, juga. Karena karena kan desain ya kan. crafting. Iya, Craftingnya. it's something that I love juga. Kenapa nggak bikin sekolah gitu maksud gue? Nah, sekolah tuh sebenarnya kemarin udah beberapa yang mengusulkan, tapi karena sekarang saya masih terlibat sama beberapa sekolah juga, jadi so far saya ngerasa oh nggak apa-apa ini saya sambil dulu aja. Soalnya kalau sekarang karena nyanyi sama main biola juga masih lumayan aktif, sama teater gitu-gitu. Kalau saya ini sendiri tuh kayaknya masih belum ke handle gitu. Jadi kalau untuk sekolah kayaknya saya masih join dulu. Saya kayak sekarang masih sama UIC juga gitu. Ada beberapa sekolah lain juga sebenarnya yang sempat ngobrol gitu. Nyanyiin Ayo kita itu dong. nyanyi. Nyanyi Nyanyi dong. terjerat itu dong. Oh, Terjerat. Yang itu boleh Iya. nggak? Sebenarnya Terjerat ini lagunya yang bikin saya dapat suami. Oh iya. Gitu, ceritanya Pas lagi gimana? bikin. Oh iya. Jadi waktu dulu ibu saya kan saya single nih. Terus udah gitu ibu saya bilang ada kamar saya yang nanti udah jadilah di rumah. Kalau misalnya udah punya suami kita punya sudah satu ada. pavilion khusus. Udah jadi kamarnya suaminya belum ada kan. Pasangannya pun belum ada. Jadi waktu itu sambil ngeteh gitu ibu saya ngomong, "Ini gimana ya kita newak siapa ya?" kata. Newak tuh nembak. Siapa yang bisa kita sangkarin di sini ya? Kata ibu saya. Terus saya bilang, ngeri ya. Tenang aja Ma, aku baru bikin lagu judulnya Terjerat. Nanti kita lihat siapa yang terjerat. Semoga bukan tikus ya. Semoga bukan tikus. Terus coba lagunya. Seperti ini lagunya. Hidup memang kadang bercanda. Mengapa aku jadi gelisah lagi? Tiap kamu bermain kata, mengapa hati terasa ketar-ketir kesana kemari? Tak bisakah kau pergi dari mimpiku, kau lari dari duniaku sebelum ku penjara kamu di dalam ingatanku. Tak bisakah kau pergi dari mimpiku, kau pergi dari duniaku sebelum ku penjara kamu di ingatanku berisi kamu. Bravo. Gila suaranya keren banget. Ibarat kata Banten Itu lagu pasti banget. bukan Swing gitu. Itu kamu banget. Ini gimana caranya gue belajar pengen ngeluarin album gitu gimana caranya Ayolah umur kita segini latihan. udah Sekarang usah jauh-jauh lo latihan aja dulu. kita kan bisa album mimpi aja. Lo album foto aja. kadang kita udah mimpi-mimpi pengen bikin album ini suara udah Udah siap. belajar dulu. Mas saya tolong ini. Teman saya tolong dilatih Mas, gue ya. udah siap lahir batin jadi orang tenar ini. Hari itu Udah seru siap banget ya kan. Aduh, sebenarnya aku pengen ngobrol banyak banget lagi. Ya mungkin next time kita akan visit ke tempat dia aja deh ya kan. Kita mau les. Oh, ya, Kita mau les. les. Sungguh loh, beneran. Iya benar, kita mau les beneran. Yuk les nyanyi. Oke, Buka gue aja. bareng sama lo, tenang aja. Iya. Nah ini kan ibaratnya udah di ujung banget, sebenarnya nggak berasa banget ya, kayak udah kayak berasa sebentar banget tuh ya kan. Tapi ya balik lagi insight yang aku dapat dari kamu Mi, gila ya, satu perempuan itu harus bervalue tanpa harus menggenapkan barang-barang mahal. Ya. Dan kamu tahu itu kenapa bisa bervalue? Karena didikan Orang tua balik lagi, orang tua. Jadi sahabat kami, untuk para orang tua di sana yang baru mau punya anak atau udah punya anak ya, Calon kalau orang tua. calon orang tua belajar lagi deh gimana mendapatkan Mendidik anak. mendidik dengan dan baik. mendapat anak yang baik Ya. seperti ini. Ini luar Insya biasa Allah, perempuan insya Allah. inspirasi gue di tahun ini sekarang ya. Makasih Mia Terima udah kasih. datang. Terima kasih. Terima kasih, Abang Mbak. Haikal. Oke, sahabat kami,
Kalian tidak sendiri. Kami bersama kalian.